Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun saudara berada. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mau mengambil sebuah renungan dari Kejadian pasal 13 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya, dengan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat berdiam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Ayat 9, "Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam hidup kita seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai banyak hal. Semakin besar pengikut kita, semakin banyak problem. Semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak masalah yang kita hadapi. Demikian juga dalam peristiwa Lot dan Abraham pamannya. Mereka kerabat yang pada awalnya hidup nyaman, hidup tenang, hidup damai dalam perjalanan, dalam kehidupan mereka. Tapi oleh karena semakin bertambah banyaknya pengikut dan barang bawaan yang mereka bawa, kekayaan-kekayaan yang mereka bawa, tempat yang nyaman tadi menjadi tidak nyaman, sehingga timbullah perkelahian di antara para gembala-gembala ternak mereka. Saudaraku, bukankah hal ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita, seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan beban pelayanan yang semakin menumpuk dan meningkat, seiring dengan tanggung jawab yang semakin besar, seiring dengan apapun yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, akhirnya mau tidak mau harus membuat kita mengambil suatu tindakan, mengambil salah satu keputusan apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita prioritaskan. Peristiwa Abraham bersama keponakannya Lot mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini, khususnya di dalam ayat yang ke-9. Abraham berkata kepada keponakannya, "Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau dan aku? Baiklah, pikirkanlah daripadamu, baiklah, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Saudaraku, inilah yang diambil oleh Abraham sebagai keputusan pilihan yang paling tepat. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Jika aku ke kiri, engkau ke kanan. Artinya saudaraku, apapun yang kita hadapi hari-hari ini membuat kita harus mengambil satu tindakan, keputusan yang tepat. Kita tidak perlu harus merasa hebat dipandang orang. Kita tidak perlu harus terlihat besar untuk dilihat orang, sehingga pada akhirnya tidak ada sesuatu pun yang harus kita kerjakan karena kita cuma pingin ikut-ikutan aktivitas yang orang lain kerjakan, ikut-ikutan apa yang orang lain, tren yang sedang dikerjakan oleh orang lain. Padahal dalam kehidupan ini Tuhan membuat kita menjadi orang yang sangat simpel, yang sangat sederhana pola pikir kita. Toh kalau memang tidak bisa bersama-sama lagi, tidak bisa berjalan bersama-sama lagi, mau ambillah suatu keputusan. Bertanggung jawab pribadi ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tidak perlu harus terlihat wah untuk dilihat orang dengan mengambil beban pelayanan yang begitu banyak, dengan memikul tanggung jawab yang banyak, yang semuanya seolah-olah harus kita kerjakan. Saudaraku, Abraham memberikan suatu contoh, suatu teladanan. Ketika kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan.
Artinya saudaraku, biarkan setiap kita memilih jalannya masing-masing. Setiap kita menentukan arah pilihan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Karena panggilan pelayanan bukan karena kita ikut arus, bukan karena kita lihat tren yang sedang terjadi hari-hari ini, sehingga kita mau tidak mau supaya terlihat lebih viral, supaya lebih ikut bersama-sama yang lain, terangkat nama kita. Tidak perlu, saudaraku. Itu akan memusingkan diri kita sendiri. Saudaraku, hidup ini sangat sederhana, sangat simpel, saudaraku ya. Kemudian dulu dalam kehidupan ini, maka pagi hari ini ambillah satu sikap, ambillah satu tindakan. Jika memang beban pelayanan itu terlalu berat, tanggung jawab saudara semakin banyak. Saudaraku, kita tidak harus merasa tersinggung atau merasa terbebani seolah-olah kalau kita tidak melayani berbagai banyak hal. Tapi cukup satu saja yang menjadi prioritas dalam kehidupan saudara. Itu memang di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu ini juga dialami oleh Abraham ketika dia merelakan keponakannya untuk memilih apa yang dia anggap baik, tanah yang subur, tanah yang luas, kota-kota yang begitu mewah, megah, yang akhirnya dipilih oleh Lot sebagai jalan hidupnya. Sementara Abraham seolah-olah tersingkir, mengasingkan diri, merelakan keponakannya untuk mengambil yang lebih baik menurut pandangannya. Tetapi di kemudian hari kita melihat kisah peristiwa Abraham, dia akhirnya diberikan tanah yang lebih luas, diberikan warisan buat keturunannya kelak, sehingga tanah yang tadinya dia pikir bahwa dia mengambil jalan yang seolah-olah keras, berat, sedangkan dia merelakannya untuk keponakannya mengambil bagian yang baik menurut pandangannya, baik menurut pandangan manusia. Saudaraku, dalam 1 Korintus 15:57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangannya dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, jika kita mau merelakan hidup kita diproses oleh Tuhan, berurusan secara pribadi dengan Tuhan, tidak akan pernah kita dikecewakan oleh Tuhan. Abraham sudah mengalaminya, saudaraku. Dia merelakan yang baik, yang enak, yang dipandang manusia kelihatan lebih menjanjikan untuk dinikmati oleh keponakannya Lot, dan pada akhirnya mengalami kemusnahan dengan dihancurkannya kota Sodom dan Gomora. Akhirnya Abraham menikmati apa yang dulunya tidak pernah dilihat orang, tidak pernah dianggap orang, sehingga dia menikmati buat keturunannya. Saya percaya ketika kita mengambil suatu pilihan, entah apapun resikonya, banyak orang mengatakan ingin mengambil bagian double porsi. Seolah-olah kalau urapan double porsi itu gampang. Padahal di ayat itu ketika Elia dan Elisa mereka berdiskusi, itu salah satunya meminta urapan double porsi. Kemudian Alkitab mengatakan yang kamu minta itu berat. Ketika kita ingin tanggung jawab yang besar, ketika kita ingin pelayanan yang luas, ingat ada tanggung jawab yang berat. Maka ketika kita tidak sanggup untuk melakukan tanggung jawab yang besar, tanggung jawab berat, jangan pernah berharap mendapatkan urapan double porsi. Satu porsi kalau kita di hadapan Tuhan, kita tekuni, kita setia, itu akan membawa kita kepada jalan kemenangannya, akan membawa kita kepada kenikmatan hidup, ketentraman hidup, membawa suasana hati kita yang nyaman dan damai. Jadi tidak perlu kita dilihat gagah oleh orang dengan mengambil porsi-porsi yang banyak, cukup satu porsi. Alkitab mengatakan di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka ia setia juga dalam perkara yang besar. Saudara ingin mengambil bagian yang besar, ingin dilihat punya tanggung jawab yang besar, ingin memiliki jemaat yang besar, ingat firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, maka ia juga akan setia dalam perkara yang besar. Saudara ingin double porsi dalam pelayananmu, saudara ingin kelihatan lebih punya wewenang, tanggung jawab yang besar dalam pelayananmu, kerjakan dari hal yang paling kecil. Kalau saudara tidak sanggup,
lepaskan dan pilihlah apa yang menjadi prioritas saudara di hadapan Tuhan, maka itu yang menjadi jalan hidup saudara, itu yang akan membawa hati Tuhan melekat kepada saudara, dan hidup saudara merasa tidak dibebani oleh hal-hal yang tidak perlu. Cukup engkau dan Tuhan yang tahu apa yang harus engkau kerjakan. Saudaraku, kita tidak perlu supaya ingin dianggap oleh orang lain maka semua hal harus kita kerjakan. Tetapi tidak ada yang beres salah satunya. Ada satu kalimat penutup di dalam renungan hari ini, saudaraku. Jika kita belum mampu memberi manfaat kepada orang lain, maka cukuplah kita berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Ya saudaraku, sebagai penutup, kalimat ini saya berikan kepada kita semuanya. Jika kita belum mampu memberi manfaat kepada orang lain, maka cukup berusahalah untuk tidak merugikan orang lain. Saudaraku, kiranya nama Tuhan dipermuliakan, dan ambillah salah satu pilihan dalam kehidupan kita sehingga menjadi tujuan dalam kehidupan kita, dalam mengenapi panggilan Tuhan, dalam aktivitas kita bisa mengambil hikmahnya, apa yang menjadi prioritas dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita. Menjadi orang yang simpel, menjadi orang yang berpola pikir sederhana. Tidak perlu kita dipandang oleh orang lain sehingga semua harus kita kerjakan. Tidak perlu kita ikut-ikutan untuk supaya nama kita viral sehingga kita harus terlibat banyak hal, sementara tidak ada satupun yang beres yang kita lakukan. Firman katakan, setia dalam perkara yang kecil, maka kita akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Beri kami ketekunan apa yang sedang kami kerjakan hari-hari ini. Ketika hal itu tidak dianggap oleh manusia, biarkan itu menjadi ketekunan dalam hidup kami. Dan kami percaya apa yang kami tekuni, apa yang kami geluti, ketika kami setia melakukan hal-hal yang sederhana, hal yang kecil, maka Tuhan yang akan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya promosi datangnya daripada Tuhan. Promosi tidak perlu pengakuan dari manusia, tetapi promosi itu Tuhan yang atur dan Tuhan yang menentukan yang tepat, yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkannya, yang melihat dimanapun berada. Beri mereka kekuatan kesehatan, berkati bangsa dan negara kami melewati masa-masa sukar ini. Berkati setiap umat Tuhan, kerja Tuhan, sehingga kami bisa menaruh prioritas yang utama dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami terima berkat yang datangnya daripada Engkau, yang dimeteraikan, dinyatakan oleh kuasa Roh Kudus, dan dinyatakan di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus menyertai kami sampai kesudahan alam. Haleluya. Amin.